Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Tasya. Sekarang saya sedang di tempat pembibitan di Kebun Hanif. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat media tanam. Nah, media tanam yang dimaksud di sini itu adalah media tanam untuk kita menyemai benih-benih yang kecil gitu ya. Baik benih-benih kecil ataupun kita memindahkan bibit-bibit tanaman yang ukurannya masih kecil seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa bahan. Yang pertama di sini ada kompos cacing. Nah, di sini ada karena di sini kita punya kompos cacing, di sini kita ada kascing. Nah, ini adalah hasil perombakan dari sampah-sampah organik dapur dan juga kotoran ternak yang sudah dirombak oleh cacing. Gitu. Jadi ini kaya akan nutrisi gitu. Jadi sangat bagus untuk media tanam. Kemudian yang kedua di sini kita ada kompos yang sudah diayak. Nah, kompos ini juga sama dari perombakan bahan-bahan organik gitu ya, baik dari daun-daun kering, daun-daun hijau dan juga sampah dapur juga, sampah organik dapur. Nah, kemudian di sini kita punya sekam bakar. Nah, sekam bakar. Nah, sekarang mungkin saya mau menjelaskan sedikit satu persatu terkait tentang bahan-bahan yang ada di sini. Jadi untuk pertama dari kascing sendiri tadi dia sangat bagus ya untuk kita membuat media tanam karena dia sudah sangat banyak nutrisinya dan juga dengan teksturnya halus, jadi cocok untuk kita menyemai benih-benih gitu yang kecil-kecil. Nah, kemudian kompos, jelas kompos adalah salah satu media atau bahan campuran yang sangat penting untuk media tanam supaya tanaman yang tumbuh itu dia mendapatkan nutrisi yang baik dari kompos. Kemudian ini kompos cacing, kompos biasa kita buat, kompos dari kompos panas. Kemudian di sini ada sekam bakar tadi. Nah, sekam bakar ini apa sih sebenarnya fungsi sekam bakar? Satu, dia menambahkan porositas dari media tanam gitu. Jadi menambahkan rongga-rongga ruang udara di media tanam kita. Kemudian yang kedua, sekam bakar ini dia berperan sebagai rumah dari para mikroba. Jadi kalau kita lihat sekam bakar itu dia punya banyak pori-pori kecil yang sangat kecil yang bisa menjadi rumah bagi mikroba. Jadi nanti kita belajar tentang tanah ini, bahwa tanah itu bagaimana kita menyehatkan dan menghidupkan, memberikan rumah kepada para mikroba. Jadi tanah yang sehat adalah tanah yang penuh dengan mikroorganisme yang tumbuh sehat di dalamnya. Nah, itu. Jadi itu sedikit pengantar tentang bahan-bahan ini. Tapi sebelumnya kita mulai membuat media tanam, sebetulnya untuk media tanam sendiri kita tetap perlu sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya teman-teman di rumah membuat kompos, satu bisa pakai kompos. Kemudian misalnya teman-teman di rumah punya tanah bambu gitu ya, misalnya tanahnya dekat dengan tanah rumpun bambu gitu. Nah, di situ juga bagus sekali tanah rumpun bambu itu untuk kita jadikan sebagai media tanam, karena di rumpun bambu itu ada jamur trichoderma yang dia bisa mengontrol jamur-jamur patogen lain yang ada di tanah. Jadi kalau misalnya deket tanah rumpun bambu, satu bisa menggunakan rumpun bambu. Kedua, misalnya tempat teman-teman dekat dengan yang jual atau misalnya tempat pembuatan kokopit juga bisa dipakai untuk menambahkan porositas dari media tanam. Kemudian misalnya teman-teman nanti sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada, tapi yang jelas kita butuh kompos ya. Di sini ada 2 kompos. Kemudian kita butuh bahan yang menambahkan porositas, bisa menggunakan tadi kokopit atau misalnya bahan-bahan lainnya, dan juga sekam bakar tadi sebagai rumah bagi para mikroba. Kalau misalnya nggak ada sekam bakar, bisa menggunakan arang kayu yang sudah dihaluskan ditumbuk karena fungsinya sama. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke pembuatan media tanam. Untuk rasionya sendiri, pencampuran itu kita biasanya 1:1:1, tapi tidak baku ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan, tidak baku, 1:1:1. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau mencampur bahan-bahan kompos dan sekam bakar dan misalnya kascing dengan tanah asli di lahan teman-teman pun boleh. Jadi bisa juga ditambahkan dengan tanah asli dari tempat teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau mencampur ketiga bahan ini 1:1:1. Nah, sekarang akan kita campur bahan-bahan ini sampai tercampur merata. Nah, jadi memang
untuk kita menyemai, kita juga perlu menyiapkan media tanam yang baik ya teman-teman, untuk benih-benih yang akan kita tanam, supaya benih-benih itu tumbuh dengan sehat gitu ya, tumbuh dengan baik gitu ya, tidak kekurangan nutrisi. Dengan seperti itu, saat kita pindahkan ke lahan, benih-benih itu lebih tahan dan kuat, tahan banting maksudnya lebih sehat dan kuat gitu saat kita pindahkan ke lahan langsung gitu. Nah seperti itu. Nah ini media tanam yang sudah jadi, kita lihat dia sudah tercampur, dan ini kalau saya pegang nih sudah cukup tingkat kegemburannya, jadi tidak terlalu padat tapi tidak juga terlalu poros gitu ya, tidak juga terlalu poros. Nah mungkin itu sekian teman-teman semua untuk terkait tutorial ya pembuatan media tanam. Sekali lagi teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman, seperti itu. Nanti bisa menggunakan ya, lihat sekeliling mungkin ada tanah bambu, misalnya ada kokopit, atau misalnya ada juga yang menambahkan dengan pasir atau sekam dan lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa campur membuat media tanam yang baik di rumah teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.